Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Market Indonesia di segmen analisis pasar emas XAUUSD hari ini. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Just info, segmen ini akan tayang setiap hari Rabu ya. Tapi jika teman-teman ingin segmen ini ditambahkan di hari lainnya, maka saya minta klik tombol like-nya di video ini ya. Jika banyak like, maka nanti akan saya tambah lagi durasi di segmen ini. Nah, sebelum ke analisis teknikal, saya mau membahas dulu mengenai fundamental di pergerakan emas di minggu lalu dan hari yang akan datang. Nah, kalau kita perhatikan, harga emas cenderung naik kembali sejak hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 ya. Meskipun laporan ketenagakerjaan AS yang positif dengan jumlah klaim pengangguran yang turun di bawah perkiraan menjadi katalis penguatan dolar. Indeks dolar AS DXY naik 0,1% ke 103.28. Sementara yield obligasi 10 tahun menembus level 4%. Meskipun dolar AS menguat, ternyata emas tetap diminati investor di tengah meningkatnya resiko geopolitik akibat perkembangan terbaru di Timur Tengah, teman-teman. Kekhawatiran akan potensi balasan dari Iran dan Lebanon terhadap Israel menciptakan ketidakpastian di pasar, mendorong investor mencari aset safe haven seperti emas ya. Jadi ini kemungkinannya harga emas kemarin naik karena para investor khawatir ya terhadap meningkatnya resiko geopolitik yang ada di Timur Tengah, sehingga untuk aset safe haven memang emas ini sangat diminati. Jadi jika ada perang seperti ini biasanya orang cenderung menukarkan uangnya ke emas ya teman-teman. Nah, ini berita yang perlu kita waspadai di minggu ini. Nanti malam hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 ya, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada berita CPI US ya. Jadi CPI US ini data ekonomi terkait inflasi ya. Jadi data inflasi di Amerika diprediksi angkanya akan sama dengan bulan lalu, yaitu 3% ya. Akan tetapi harapannya adalah data inflasi ini bisa ditekan turun hingga 2% ya. Ini targetnya The Fed ya, 2%. Dan jika data inflasi ini turun, maka kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan September 2024 ini, teman-teman. Jadi nanti malam data ini perlu kita perhatikan. Kita lihat aja nanti apakah actualnya lebih besar daripada previous atau lebih rendah daripada previous ya, kita lihat aja ya. Kalau hasilnya lebih besar, maka kemungkinan US dollar akan mengalami penguatan, tapi jika hasilnya di bawah 3%, maka ini akan menyebabkan US dollar melemah dan kemungkinan harga emas akan mengalami penguatan lebih jauh ya. Jadi kemungkinan harga emas akan naik lagi ya. Jadi mari kita amati sama-sama angka berapa yang akan rilis nanti malam ya teman-teman. Kemudian berita data ekonomi yang perlu diwaspadai minggu ini juga ada di hari Kamis tanggal 15 Agustus, yaitu retail sales US. Ini terkait data penjualan retail di Amerika ya teman-teman. Diprediksi meningkat ya, previousnya 0%, forecastnya 0,4% ya. Nanti jika hasil actualnya bisa lebih tinggi daripada data previous dan forecast, maka kemungkinan US dollar akan berpotensi menguat kembali. Dan jika US dollar menguat, tentunya harga emas berpotensi untuk bergerak turun. Jadi data ini di hari Kamis perlu kita perhatikan sama-sama dan kita lihat nanti bagaimana impactnya ke pergerakan harga di emas ya, atau XAUUSD. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke analisis teknikal ya. Jadi mapping di minggu lalu area kita bekerja dengan cukup baik ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini mapping di video minggu lalu ya. Nah ini waktu itu saya bilang kalau ini arah trennya masih cenderung naik ya. Kalau big trennya di H4, tren dilihat dari trend line-nya yang naik ini. Kemudian kalau di time frame H1 dia ada tren turun, jadi harga masih di sini kira-kira waktu itu. Jadi kalau misalnya ini break trend line yang turun ini, maka ini bisa menjadi peluang buy. Dan untuk teman-teman yang mau entry sell, ini saya gambar supply area di sini ya, di dekat-dekat sini kalau mau sell. Dan harga sempat mantul-mantul ya di lower supply area ini. Ketika masuk ke sini juga masih mantul-mantul di sini ya.
Dan di upper area ini harga juga masih sempat mantul di sekitaran sini ya teman-teman ya. Dia break dulu tapi sempat mantul ke dalam ya. Tapi habis itu dia keluar area ini dan lanjut bergerak naik, dan sekarang harga bermain di range sideways di atas ini ya teman-teman. Nah, kemarin ternyata ketika harga bergerak naik ini ternyata dia mantulnya di dekat resisten yang ini ya teman-teman ya. Di sini dia mantul ya, mantul turun. Semoga teman-teman yang trading di gold yang seminggu terakhir ini bisa berakhir dengan profit ya. Oke, mari kita lanjut di mapping yang untuk seminggu ke depan. Di sini saya tambahin untuk indikatornya, di sini ada exponential moving average 100 yang warna magenta, dan yang warna hitam ini exponential moving average 200 ya teman-teman. Nah, kita lihat arah trennya. Kalau kita lihat dari moving average ini arah trennya masih cenderung naik ya, baik di H4 atau di H1 ya teman-teman, arahnya masih cenderung naik. Maka sebenarnya ini opsi buy masih menjadi pilihan yang menarik untuk saat ini ya. Nah, untuk posisi entry buy yang menarik menurut saya nih ada di demand area terdekat di sekitaran 2434.70 sampai 2417.20 ya. Kalau kita lihat di time frame 4 di sini ya, terus di sini juga ada EMA-nya. Jadi kalau harga turun ke sini, koreksi ke sini ini bisa menjadi pilihan entry yang menarik ya. Apalagi mungkin nanti dia sideways di sini dekat trend line, itu juga sangat menarik untuk mencari entry buy-nya teman-teman. Jadi karena kecenderungan arahnya masih cenderung naik, memang opsi buy menjadi pilihan yang oke. Tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin mencoba untuk mencari entry sell ya teman-teman. Kalau menurut saya, kalau teman-teman mau cari entry sell, ini batas stop lossnya di supply area ini ya teman-teman, sekitar 2477.96 sampai 2483.37. Jadi kalau harga break di atas 2483.37 langsung cut loss aja ya, karena ada potensi harga emas akan lanjut bergerak naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi ya kalau mau entry sell sedekat mungkin supply area ini biar stop lossnya kecil ya teman-teman. Tapi mungkin nunggu ada semacam price action dulu saat di sini, mungkin apa bearish engulfing atau evening star, baru teman-teman bisa entry sell ya, karena ada konfirmasi ada penolakan di dekat supply area ini ya teman-teman. Nah, mungkin maksud saya kayak gini ya teman-teman. Kemarin tuh ada ini kayak gini. Ketika ini dekat supply area, kemudian dia muncul pola candlestick kayak gini, ini bullish, ini bearish, dan close. Ini kan semacam bearish engulfing tapi ada pin bar-nya gitu ya. Nah, ketika new candle teman-teman bisa entry sell ya. Dan di sini kalau sell di sini teman-teman masih profit ya nih, 74 pips. Stop loss-nya kalau harga break di resisten terakhir ya, 2483.37. Nah, kalau harga lagi di tengah gini, apa yang harus kita lakuin? Kalau menurut saya wait and see dulu ya sampai harga turun mendekati area demand ini, atau mungkin kita pergi ke time frame kecil dan mencari area demand di time frame kecilnya. Misalnya kayak di sini ya, ini di sini ada area demand area ya, kira-kira di sekitaran ini. Jadi kalau teman-teman mau coba buy bisa pakai ini ya teman-teman ya. Di sinilah kira-kira ya. Nah, ini area demand di time frame kecilnya. Nah, ini sekitar 2453 sampai 2444. Jadi kalau harga turun ke sini, kebetulan di sini juga ada EMA 100 tapi di time frame 30 menit. Mungkin di sini bisa jadi pijakan entry yang menarik ya. Kalau nunggu harga turun sampai sini kan mungkin terlalu jauh ya. Harus turun 262 pips dulu ya. Jadi di sini bisa jadi buat pijakan. Dan kalau kita lihat juga di time frame 30 menit harga hanya sideways di range yang terbatas. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih suka nunggu mungkin nanti hasil news nanti malam seperti apa.
Nanti kalau newsnya sudah keluar, kita bisa memutuskan untuk entry, buy ataupun sell, disesuaikan dengan areanya ya. Jadi kalau nanti malam news keluar, terus habis itu dia turun, mungkin turunnya cukup jauh ya, karena news tentang inflasi, misalnya ke demand area yang sini. Nah, ketika di demand area ini ada pattern atau ada price action yang menunjukkan bahwa ada pembalikan naik, misalnya bullish engulfing, nah teman-teman bisa entry buy di area ini gitu ya. Tapi hati-hati kalau misalnya dia lagi kencang turun, teman-teman langsung klik buy karena belum ada tanda-tanda dia ngerem ya. Takutnya nanti dia bisa lanjut turun lebih jauh lagi gitu. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain hari Rabu, bisa minta klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.